Data mengatakan 60% tujuan wisatawan mancanegara ya ke Indonesia ini mencari 60% itu adalah kebudayaan. 30%-nya alam. 10%-nya itu yang buatan seperti theme park dan segala macamnya. Apa yang kita jual dari rendang itu adalah tradisinya. Kalau dikasih merek misalnya rendang si Anu itu komersial produk. Sebetulnya pemerintah daerah kita semua itu berhutang pada destinasi pariwisata religi ziarah. Kalau Anda memakan pinang, makanlah dengan sirih hijau. Jika Anda pergi ke Minang, jangan lupa ke Maninjau. Itu bukan pantun saya, itu pantun Soekarno. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat di session Bro Hidayat. Kali ini agak berbeda dari kita podcast sebelumnya. Ini dalam rangka juga sosialisasi perda tentang pariwisata halal. Saya didampingi oleh dua aktivis, akademisi, dosen dari Universitas Andalas yang konsen terhadap persoalan kebudayaan dan pembangunan pariwisata Sumatera Barat. Langsung saja kita perkenalkan, di samping kiri saya ada Bung Doni Eros. Apa kabar, Bung? Nah, ini pakai mic aja. Saya perkenalkan, Bung Doni Eros ini adalah seorang peneliti, di samping juga dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Beliau juga salah seorang wakil direktur atau tenaga ahli sejak 2017. Tenaga ahli Tourism Development Center Universitas Andalas, juga visiting profesor juga Departemen Indonesia dan Malaysia, Busan ya, University of Foreign Studies. Nah, bahasa Inggris nih, beliau bahasa Inggris. Yang kita akan coba menggali pendapat, pemikiran dan gagasan dari Bung Eros ini terkait persoalan pembangunan pariwisata di Sumatera Barat nantinya. Karena beliau juga beberapa kali juga diminta menjadi tim penyusun naskah akademik, termasuk juga penyusunan draft ranperda pariwisata di beberapa kabupaten kota. Yang kedua, narasumber kita, mic-nya, Dr. Pramono. Tidak asing lagi, seorang peneliti berbasis sejarah budaya. Ini akan kita gali nanti sejauh mana potensi sejarah budaya Sumatera Barat ini menjadi salah satu wadah untuk bisa menjadi daya tarik pembangunan pariwisata. Nah, kita akan coba gali dulu kepada Mas Pram ya, Mas Pramono. Ya Pak. Ya. Ya, tapi Eros dulu. Nah. Eros dulu. Karena memang Pram ini seniornya Eros gitu. Dan ini juga junior saya juga. Yang kecil duluan. Kita santai aja. Dan memang acara ini juga dihadiri juga, mungkin juga di kamera, dihadiri juga oleh teman-teman adik-adik yang bergerak di ekonomi kreatif, termasuk juga di sektor pariwisata juga, pelaku pariwisata, termasuk juga di kuliner juga ada yang juga musik. Nah, nanti ketika kita rehat, kita akan juga saksikan pertunjukan musik dari anggota kita ini. Nah, Bro, pembangunan pariwisata Sumatera Barat ini sudah disepakati oleh pemerintah daerah. Ini salah satu sektor unggulan yang bisa mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Ketika pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ini kan juga berimplikasi terkait menurunnya kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan untuk menurun pengangguran. Bagaimana Bung Eros melihat strategi pembangunan pariwisata Sumatera Barat? Kalau seandainya kita mengingat nomenklatur dari konsideran wisata halal berbasis culture, justru lebih berbasis filosofis, adat berbasis syarat berbasis pula. Secara umum bagaimana Bung Eros melihatnya? Silakan. Terima kasih Bang Hidayat, ya, saya panggil Abang karena senior. Siap. Jadi kalau pariwisata ini kita lihat dari kementerian ada data mengatakan 60% tujuan wisatawan mancanegara ya, tadi Wisman kita sebutnya ke Indonesia ini mencari 60% itu adalah kebudayaan. 60% itu kebudayaan. Entitas kebudayaan? Iya, mencari kebudayaan dan keaslian nilai-nilai lokal. Okay. 30%-nya alam, 10%-nya itu yang buatan seperti theme park dan segala macamnya. Tapi kita lihat ini dari strategi yang dilakukan oleh Sumatera Barat selama ini, banyak destinasi yang diciptakan oleh
pemerintah dan masyarakat sendiri itu lebih mengeksplor alamnya. Padahal 30% segmennya. 30% segmennya. Oh, baru tahu saya. Sama 10% buatan yang tadi itu. Ya. Banyak water park, banyak bahkan di Harau ada kampung Eropa. Nah, yang seperti itu, tapi yang kebudayaannya justru agak kurang. Nah, kalau kita bawakan ke pariwisata halal, kalau kita ngomong bicara budaya Sumatera Barat, khususnya yang Minangkabau itu pasti adat Basinda Sarak, Sarak Basandi Kitopullah itu langsung link ke pariwisata halal itu. Cuman memang ini kalau digarap ternyata banyak yang belum mampu membungkus kebudayaan itu. Kan kita bisa lihat ada seni pertunjukannya, ada kulinernya, Betul. ada Busana. adatnya, ada busana dan segala macam. Atraksi. Atraksi itu belum terbungkus menjadi sebuah program, sebuah atraksi pariwisata yang baik reguler ataupun festival yang memang besar. Ada memang festival besarnya seperti Sawalunto International Songket Karnaval gitu ya. Oke. Lalu ada juga ada Kaba Festival, ada beberapa festival yang reguler tiap tahun pasti ada itu. Ada Situ Nurbaya juga. Nah ini yang Kan sudah ada. sudah ada, itu Oke. ada. Tapi kemudian ketika ke sana kita tidak yang inti dari pusata adalah experience. Experience. Experience ini ketika ke festival kita kurang banyak. Yang dapat banyak adalah pengalaman pasif, menyaksikan pertunjukan, menyaksikan ini, menyaksikan itu gitu. Experience yang diharapkan harusnya kalau songket mungkin experience membuat songketnya, memakai songketnya gitu. Kalau experience makanan tidak hanya menikmati tapi membuatnya gitu. Ikut melihat Ikut prosesnya. terlibat di situ gitu. Karena kalau kita ke destinasi yang tadi alam, experience-nya banyak. Ada kalau ke Aruk Jeram, experience Aruk Jeram. Iya. Kalau ke tebing-tebing, manjat tebing, hiking. Kalau yang experience yang ditawarkan oleh yang buatan tadi cukup banyak juga. Misalnya kalau ke kampung Eropa memakai baju-baju yang sesuai dengan tema-tema yang ada di kampung Eropa. Nah yang kebudayaan ini kurang nih, kalau kita disuguhkan tari piring, jarang yang memang mengajak si wisatawan Wisatawan untuk ikut juga nari piring. tari piringnya. Sebenarnya juga misalnya berandai kan ada silat itu. Itu kalau memang dijualan itu lama-lama kan bisa mungkin membuat mereka paham juga kenapa kita hubungannya dengan Islam juga dekat gitu. Nah itu yang memang kurang. Jadi hubungan pariwisata halal dengan kebudayaan saya lihat dekat, tapi kita masih fokus bahkan di Ranperda sendiri itu masih fokus pada amenities, fasilitas. Fasilitas. Tapi belum pada atraksinya. Gitu. Kenapa, Bung? Tidak Nah. kemarah. Padahal tadi yang menarik 60% daya tarik itu justru dari atraksi budaya ya. Iya. Ada. Kenapa kita ada? Apa sih yang menjadi persoalannya? Mungkin Bung Eros. karena strategi kebijakan kebudayaan kita belum melihat bahwa kebudayaan itu sebuah entitas bisnis yang sebenarnya memang layak juga untuk dikembangkan. Karena kalau dia ada dua ini Bang Hidayat, ada cultural product, produk budaya, dan ada commercial produk. Komersial produk. Commercial produk ini juga bagian dari budaya ini. Misalnya nih produk budaya kuliner kita punya rendang. Kalau rendang itu kita jual sebagai sebuah produk budaya, dia tidak ada mereknya. Iya. Apa yang kita jual dari rendang itu adalah tradisinya. Kalau dikasih merek, misalnya rendang si Anu, itu commercial product. Nah, tapi rendang experience-nya ini sudah ada beberapa ini ada yang memang membuat sekarang rendang traveler. Itu ada bukunya. Nah itu oke, tapi kan baru rendang tuh. Potensi kuliner kita yang halal tuh masih banyak lagi dan belum digali. Ada pange, ada gulai kapal laut. Iya. Ada banyak. Nah itu. Jadi memang kalau satu di situ, tapi saya lihatnya begini nih Bang Hidayat, menariknya. Kalau tidak dipromosikan di internasional, orang kita kayak nggak sadar bahwa itu laku di internasional. Rendang karena dipromosikan CNN, Iya. laku. Tadi confident. Belum. Ya, confident terhadap budaya sendiri Itu dia. Confident terhadap budaya sendiri, percaya diri terhadap budaya sendiri. Itu yang belum. Ya, misal nih, kita pakai kalau kita ke Solo,
kita akan melihat biasanya wanita yang dewasa menjelang tua itu pakai tingkuluk gitu ya. Jarang kita melihat jilbab sebenarnya, Ya, ya. tapi tingkuluk itu sudah menutup rambut, artinya secara syariah sudah agak halal gitu. Nah itu kan menyangkut ke kebudayaan. Cuman ternyata kalau ke kota lebih pilih pakai jilbabnya. Gitu. Ada juga jilbab yang kemudian ditutup dengan tangkuluk gitu. Iya, iya, Nah iya. jadi agak kurang pede itu Enggak, memakai. pede kita ini mengaplikasikan kehidupan sehari terhadap kekayaan budaya kita. Lagi. Terus ada bahasa Minang. Saya senang nih kalau Bang Hidayat ini asuaikan, nah itu kan bahasa Minang tuh. Ya. Kalau kita duduk di kafe-kafe nih anak-anak muda nih sekarang bahasanya bahasa Indonesia juga mulai banyak. Padahal misal nih 2 film terakhir kita bandingkan lah filmnya Malin Mudo yang kemarin itu perjalanan pertama ya kalau tidak salah itu lebih banyak bahasa Indonesianya, Minang yang ke Indonesia-Indonesiaan. Tapi ada film Ranah Tiga Warna, ceritanya di Maninjau, ketika di Maninjau full bahasa Minangnya. Nah, nasional, ya yaitu, itu ada 2. Jadi ketika bahasa kita kan cerminan dari pola pikir adat, budaya Minangkabau gitu ya. Kearifan kita dalam memahami apa yang halal, memahami apa yang adat, itu sebenarnya muncul di dalam bahasa. Cuman kalau bahasanya kita sendiri tidak pede untuk memakai gitu ya, tentu hilang dia. Sementara orang cari ke sini itu, ya itu orang cari apa sih bahasa Minang itu. Makanya banyak sekarang, ini saya dapat informasi dari Bung Pram ini, banyak orang kita yang menikah dengan bule-bule. Di si bule-bule ini malah bisa berbahasa Minang. Bule bisa bahasa Minang. Bisa berbahasa Karena Minang. dia suaminya orang Minang. Karena suaminya, Minang. ya bisa saja dia istri dari laki-laki Minang, bisa saja dia Ada tuh, Om? ada banyak. Wow. Jadi Minang diaspora ke Jadi seluruh- memang yang belum bersuami ternyata ada peluang nih menjadi suami, cari suami dari bule. Ya, ada kan? bahkan anak Mak Kati sendiri itu Ya. itu suaminya orang Inggris. Wow. Nah, itu. Jadi anaknya berarti orang Minang dong, karena dia perempuan Minang. Ya, betul. Walaupun suaminya Inggris, tapi anaknya kan keturunan Minang karena kita matrilineal. Nah, itu belajar bahasa Minang. Siap. Terakhir, apa yang Bung Eros katakan tadi, karena memang kelihatannya dari pemerintah daerah, termasuk juga sektor swasta, kebingungan nih dari mana mau memulai itu. Apakah gara-gara roadmap-nya belum ada? Nah, balik lagi kita ke roadmap pariwisata. Jadi kalau roadmap pariwisata halal ini saya lihat fokusnya masih kepada amenities tadi sama fasilitas. Jadi kalau ada yang nanti porno aksi, itu kan salah satu ini. Yang mana sih yang porno aksi? Yang mana yang pornografi? Kalau bicara soal adat bahasa syarat-syarat bahasa kita bulah, kan nggak ada itu ya. Ya. Jadi kita mulai dari adat itu, berarti kalau ada bule, misalnya kasus dulu ke Pantai Padang, dia kan Betul. nggak tahu itu, berjemur dia pakai baju tank top yang disebut Iya. sama celana yang pendek tadi, karena nggak tahu. Apakah kita langsung marah? Kalau kita marah tentu nggak ramah, ramah juga sebagian dari ini. Lalu kalau kita marah baju kita juga jelek, keindahan juga sebagian dari iman. Makanya harusnya seperti di Bali, kalau kita masuk pura itu kan kita diberikan kain Bali. Industri pariwisata pendukungnya juga harus ada, fashionnya yang membuat itu jadi halal gitu. Mana industri pendukung? Misalnya kalau kita menonton pertunjukan adat, gitu. Pertunjukan adat kan kita biasanya orang adat itu misal nih harus memakai baju gunting sino, kain sarung atau apa. Nah kalau ada wisatawan asing masuk, harusnya ada juga kita memberikan itu ke mereka, biar mereka sewa, biar mereka beli gitu. Roadmap, standarisasi, Standarisasi tadi. SOP, SOP, itu yang belum. itu belum. Pertunjukan, kuliner, sampai misal begini nih. Oke, kita coba rehat dulu, Bung Eros. Kita lihat pertunjukan dulu dari adik-adik kita ini. Kita punya pertunjukannya. Tepuk tangan dulu untuk Bung Eros.
tepuk tangan yang meriah dulu untuk adik-adik kita ini dari SMKI, SMK 7. Terima kasih Adinda. Nah, kita kembali ke perbincangan kita terkait pariwisata. Saya mungkin mengarah kepada Mas Pram, Dr. Pram. Ini spesialis juga sejarah budaya Sumatera Barat. Kami ingin tahu nih, Mas Pram, sejauh mana kajian yang dilakukan oleh Dr. Pramono terkait folklore ya, kekayaan sejarah budaya Minangkabau ini dikaitkan dengan potensi sebagai daya tarik untuk mendukung percepatan pembangunan pariwisata Sumatera Barat. Dan kira-kira apa yang mesti kita lakukan secara bersama-sama? Silakan Rob. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Sebetulnya pemerintah daerah, kita semua itu berhutang pada destinasi pariwisata religi ziarah. Kenapa demikian? Ulakan itu nggak dipromosikan juga puluhan ribu orang datang setiap Basapa. Benar. Tanpa promosi, tanpa promosi dan tanpa fasilitas apapun, tapi mereka datang. Karena ada ideologi, mereka merasa wajib harus berziarah tiap tahun. Orang yang datang di Suro Calo dan Suro Simawang di Sijunjung itu, atau di Suro Seyasin di Tanjung Ampalu itu, ada puluhan ribu setahun gitu. Tanpa promosi gitu. Ya. Dari Palembang, dari Pekanbaru, dari mana-mana gitu. Yang Sijunjung ya? Sijunjung. Termasuk nanti ada di Tanah Datar, di Malalo, di beberapa tempat di Padang Pariaman dan segala macam. Itu orang datang setiap tahun ribuan orang tanpa ada promosi. Karena ada ideologi bagi pengikut tarekat Satria dan tarekat yang lainnya untuk datang mengunjungi ziarah dan jumlahnya cukup signifikan. Nah, maksud saya adalah sesungguhnya Sumatera Barat seperti yang dikatakan oleh Bung Eros tadi, kalau potensi budayanya 60%, saya kira hampir sama. Potensi sejarahnya juga sangat luar biasa. Misalnya begini, orang ingin tahu juga dari Malaysia, dari Timur Tengah itu, di mana sebetulnya kampung Ahmad Khatib Al-Minangkabau ini? Oh iya. Itu mufti kan. Seorang ulama Minang jadi mufti di Timur Tengah gitu. Orang ingin tahu di mana beliau sebetulnya dilahirkan atau kampung halamannya. Saya aja nggak tahu. Nah, saya kira itu nama-nama orang. Ya. Ada namanya Syekh Yasin Al-Padani. Seorang ulama mufti di Timur Tengah, ahli fikih. Semua orang belajar kepada beliau. Beliau orang mana? Orang Padang. Oh. Jadi orang-orang hebat. Orang-orang hebat dari Minangkabau itu kampungnya di Minang. Orang ingin tahu sebetulnya kampungnya di mana. Contoh, siapa yang paling banyak mengunjungi kampungnya Hamka itu di Sungai Batang di musim Hamka itu? Ya. Dari tengok daftarnya itu Malaysia. Karena Malaysia, nama Hamka itu sangat harum, sangat tersohor di Malaysia. Jadi orang-orang Malaysia itu kalau ingin mengunjungi Sumatera Barat, list pertamanya adalah mengunjungi Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka. Mereka datang ke sana. Tapi apa? Tapi mereka kecewa kan? Kecewa karena fasilitasnya belum ada, narasi eksotisnya belum terbangun, dan beberapa hal yang terkait dengan Hamka itu tidak wujud di sana misalnya. Nah, oleh karena itu sesungguhnya potensi sejarah baik tokoh agama, ulama, tentu saja karena ini dulu sebagai pusat ulama, dan tentu saja tokoh nasional. 3 dari 4 pendiri bangsa ini kan orang Minangkabau. Orang ingin tahu juga di mana kampung Sahrir, di mana kampung Tan Malaka. Dan itu belum terbangun. Kalau Anda memakan pinang, makanlah dengan sirih hijau. Jika Anda pergi ke Minang, jangan lupa ke Maninjau. Itu bukan pantun saya, itu pantun Soekarno. Tahun 55, Soekarno buat pantun khusus untuk Minang. Untuk Maninjau. Ulangi pantunnya. Jika Anda memakan pinang, Ya. makanlah dengan sirih hijau. Jika Anda pergi ke Minang, jangan lupa ke Maninjau. Itu Soekarno. Soekarno itu, pantun Soekarno. Jadi pantun ini memberi gambaran bahwa Maninjau itu di selain alam yang begitu sangat indah, di pinggiran danau itu lahir puluhan orang-orang hebat. Yang baru-baru ini adik-adik tonton filmnya, Ranah 3 Warna itu kan dari sana, Fuadi ya, Anwar Fuadi. Di sana juga ada lahir Hamka, lahir Nur Sultan Iskandar. Saya membayangkan adik-adik setelah ini Pak Hidayat, mereka selaku konten kreator jalan-jalan ke Maninjau berhenti di kilo 43 atau di kilo 38 yang bagus-bagus itu. Dia akan membuat satu video singkat
dengan membuka pantun tadi ya. Ya. Jika Anda memakan pinang, makanlah dengan sirih hijau. Jika Anda pergi ke Pinang, jangan lupa kebun hijau. Hai guys, gitu ya. Saya sedang di puncak nomor 38. Kilo 43. Di bawah sana adalah Kampung Buya Hamka. Ayo kita kunjungi. Jadi menuju Kampung Buya Hamka. Yang itu diperlukan untuk melihat bahwa selain alamnya yang indah, yang hanya 10% tadi, kita juga memiliki kekayaan sejarah yang luar biasa. 60% itulah saya kira sejarah dan budaya tadi. Yang itu belum tergarap. Dalam konteks wisata halal saya kira, pemerintah mesti yang selain berterima kasih pada tempat-tempat yang tadi itu, mesti harus memberi pembinaan dan fasilitasi. Ya mestinya ada satu atlas wisata religi ziarah gitu ya di Minangkabau yang kemudian itu bisa jadi pegangan oleh para pelaku perjalanan wisata di Sumatera Barat. Ada misalnya, oh saya mau ke sekolahnya Anapis dulu, berarti di INS dia, berhenti di sana kan. Nanti memasuki di Silayeng itu beberapa cerpen atau karya sastra Anapis itu banyak settingnya di wilayah Padang Panjang dan Silayeng itu. Nah, kan banyak tuh diceritakan. Ya, terus kita harus ke orang yang membawa pertama kali Muhammadiyah ke Minangkabau. Siapa beliau? Ayahnya Hamka, namanya Haka, Haji Abdul Karim Amrullah. Beliau yang membawa Muhammadiyah pertama kali ke Sumatera Barat. Di mana beliau berada waktu itu? Di Padang Panjang, di Sumatera Tawalib. Kita harus ke sana. Di sana masih ada orang ingat betul di mana Hamka dulu pernah duduk di kelas itu. Masih ada kelasnya, masih dijaga kelas itu. Beliau duduk di sana segala macam. Dan ayahnya akhirnya pindah ke Maninjau, di sanalah kantor pertama kali kantor Muhammadiyah, namanya Hutub Khana Hakka. Di sana banyak naskah kuno Pak Hidayat, banyak karya-karya Hakka pada waktu itu. Itu saya kira perlu dikemas. Saya pikir ini menarik ya dalam konteks regulasi ya, kebijakan-kebijakannya. Saya kaget juga nih, ternyata Dr. Pram ini hebat juga. Saya tidak tahu sehebat ini gitu. Tepuk tangan dulu lah, ya kan? Karena berdasarkan ideologi orang mengunjungi satu tempat, saya ingat ketika saya pernah ke Mekah, itu ada perjalanan wisata ke makam Hamzah misalnya, ke beberapa destinasi yang sejarah Islam itu berjubel om, jemaah ke sana begitu, ingin tahu seperti apa fisiknya. Kenapa kita luput ya? Apa ini? Ada satu tempat namanya Surau Matuaye Pakandangan. Karena namanya Pakandangan pasti dia tempatnya di Pakandangan. Simpang sebelum Pasar Secincin belok kiri ke dalam itu ada surau. Piaman. Ya, Pariaman. Di Piaman. sana suraunya juga dikunjungi untuk wisata religi ziarah. Banyak orang datang. Tapi bagi orang kampung itu karena sudah biasa dianggap itu bukan wisata. Betul. Padahal itu bisa digarap, sangat luar biasa. Mereka punya naskah kuno banyak. Naskah kunonya bisa dikembangkan untuk batik-batik. Dokter. Yang garap siapa nih? Ya enggak tahu saya. Mestinya harus ada yang menggarap gitu. Nah, saya baru-baru ini menemukan satu naskah kuno peninggalan Syekh Matuaye Pakandangan. Isinya itu Pak Hidayat, syair yang sangat panjang tentang perjalanan hajinya. Dengan siapa dia berangkat, naik kapal apa, sepanjang kapal itu apa, segala macam. Nah ini saya kira kalau ini terbitkan, dijadikan audiobook dan segala macam, ini akan bisa menjadikan satu narasi narasi yang kuat bahwa begitu orang dulu naik haji gitu ya, berbulan-bulan apa yang dia bawa, ketemu dengan siapa saja, apakah dari Pariaman ke Padang ke Emahaven, tahu Emahaven? Siapa yang tahu Emahaven? Ya Teluk Bayur itu namanya Emahaven dulunya ya. Apakah langsung naik kapal di Emahaven? Ternyata tidak, mereka harus pakai kapal kecil dulu, di tengah baru naik segala macam. Itu dikisahkan oleh Syekh Matuaye Pakandangan itu. Nah ini satu di antara puluhan saya kira narasi eksotis dari khasanah sejarah milik Minangkabau yang belum tergarap sedemikian rupa. Nah ini tentu adik-adik nih, yang tadi kan baru contohnya Maninjau ya. Saya pernah sering kali membayangkan itu ada anak muda yang hi guys gitu. Saya sekarang sedang di puncak 38. Di sini ada 44 kelokan gitu ya. Menuju kampungnya Hamka. Dan tempat lain juga banyak yang eksotis gitu. Pergi ke Syekh Burhanuddin, orang enggak tahu siapa Syekh Burhanuddin itu. Yang orang tarekat Satria tahu, tapi anak-anak muda banyak yang tidak tahu. Benar-benar. Dan
kita harus ini juga. Saya selalu tabik dengan beberapa tempat di Malalo dan Sijunjung. Saya selalu tanya kepada ibu-ibu tua yang ikut dalam rombongan penziarah itu, kenapa ibu sudah tua mau juga ziarah? Apa katanya? Saya menabung setahun hanya untuk bisa pergi ke Suro ini. Kalau kurang saya telepon anak saya di rantau untuk mengirimi uangnya kepada saya. Masya Allah. Jadi mereka datang dengan sukarela. Kalau di Jawa, misalnya wisata religi ziarah di Sunan Kalijaga dan segala macam itu dilengkapi dengan paket ya. Ada bukunya, ada oleh-olehnya segala macam. Tapi yang ribuan orang datang ke tempat-tempat tadi nggak dapat apa-apa. Karena kita memang belum menyediakannya. Belum menyediakan apa-apa untuk mereka yang sudah datang ke tempat itu. Mandi Rubiah misalnya, siapa yang pernah ke Mandi Rubiah, Pesisir Selatan? Pernah ya? Setiap hari orang datang. Puncaknya nanti di hari Jumat dan di hari Minggu. Dari mana mereka datang? Dari Bengkulu, Lampung dan segala macam. Ngapain mereka? Berziarah. Mereka dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Mereka belum membuat satu hal yang dibuat dari khasanah peninggalan warisan budaya untuk diciptakan menjadi industri kreatif. Beda dengan beberapa tempat wisata ziarah di tempat lain, di Sunan Kalijaga dan segala macam itu. Saya membayangkan, yang saya dampingi sekarang ini Pak Hidayat, IKM yang bergerak di bidang batik, saya ngomong ke IKM itu di Lunang, buat batik Mandi Rubiah. Gimana caranya? Ada naskah kuno hiasan iluminasi. Ya. Itu yang saya dampingi sekarang untuk Itu tahun dia ini. koperasi. Nah, ini potensi-potensi yang saya sebutkan tadi sebagai potensi yang belum tergarap secara baik. Dalam konteks wisata halal, sudah jelas wisata religi, pasti dia yang bisa linknya itu nggak usah dibuat-buat, itu memang sudah wisata halal. Cuman persoalannya di mana fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah yang diperlukan. Misalnya berkaitan dengan oleh-oleh khas, berkaitan dengan tempat penginapan, berkaitan dengan misalnya fasilitasi untuk MCK dan segala macam. Sip, mantap Ya, Om. banyak sekali lah saya Sip, kira. sip. Kita udah tangkap poinnya. Ternyata selama ini kita salah rese. Kalau seandainya Bung Eros mengatakan 60% kunjungan wisatawan itu ingin menikmati sejarah culture, produk kebudayaan, ternyata arah kita memperbaiki destinasi alam yang hanya segmentasinya 10% atau 30% tadi alam. 10% buatan, geopark misalnya seperti itu kan, itu anggaran juga gede-gede juga. Jadi pentahelik antara lain. Saya pikir ini poin yang sangat mendasar kalau seandainya memang Dinas Pariwisata bersama beberapa teman-teman pelaku industri pariwisata akan membuat roadmap. Saya pikir poinnya adalah di roadmap itu sendiri. Sehingganya alokasi program kegiatan itu jelas arah kemana. Setuju enggak Om Bram? Nah, sebelum kita close statement nantinya, kita saksikan lagi pertunjukan dari Adinda kita ini. Apa mau bawa apa nih? Puisi. Kita dari jaringan milenial peduli penyiaran, Bang. Oh, keren, keren. Kita akan mencoba membawakan sedikit puisi, satu puisi dari kami. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah kita akan jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Apakah kita akan jual? Maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran dulu itu? Tidak ada lagi pilihan. Tidak ada lagi pilihan. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet
dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk, dan hama, dan bertanya-tanya, apakah ini yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan, Bu. Tidak ada pilihan. Kita harus terus berjalan, terus berjalan. Taufik Ismail 1966. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Ini memancing gairah kita lagi untuk berpuisi. Setelah sekian lama tak lagi membaca puisi, baik Pram, Eros, saya yakini seperti itu, terutama saya sebagai alumni sastra. Nanti saya ini terakhir ya, siap-siap penampilan terakhir, nanti closing statement lagi. Baik, kita kembali kepada menuntaskan pemikiran-pemikiran dua peneliti hebat kita ini untuk sektor pariwisata. Ini 2023 digadang-gadang Sumbar akan menyelenggarakan festival ya, apa namanya, Sumatera namanya pariwisata. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Bung Eros dan kita semua sejak tadi diskusi Pak Hidayat, orang yang datang dengan sukarela berkali-kali, saya kira untuk Sumatera Barat tidak ada duanya selain wisata religi ziarah. Wow, ya. Tidak ada. Ya. Mereka datang berkali-kali tiap tahun, menabung dari tahun pertama sampai menjelang bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Nah ini saya kira apa yang disampaikan istilah tadi, kita berhutang banyak hal dari dunia pariwisata Sumatera Barat kepada mereka itu ya. Maka pemerintah harus memberi fasilitasi tempat tempat wisata, tempat MCK yang bersih, tempat istirahat yang nyaman, parkiran yang tidak sempit gitu ya, atau parkiran yang lebih leluasa. Dan tentu saja dalam konsep wisata halal itu yang harus dikemukakan adalah bagaimana tuan rumah sangat menghargai tamu. Minum disediakan, karena konon, ya bukan konon tapi ini kisah, Nabi Ibrahim itu saking menghargai tamunya, kalau kita menghantar orang sampai ke pagar atau di depan pintu rumah, kalau Nabi Ibrahim itu mengantarkan sampai ke batas desa itu. Iya, bentuk wujud penghargaan. Ya, wujud kepada bagaimana menghargai tamu. Karena hadis Nabi juga mengatakan penghargaan kepada tamu itu bagian dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ABSPK. Ya, betul sekali. Jadi saya kira ini menjadi catatan penting. Kopi pahit Pak Hidayat itu bisa diberi banyak gula oleh kita semua, sehingga apa yang dibincangkan pada sesi ini bisa menjadi hidangan yang sangat lezat dan manis di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam konteks pariwisata. Wow, keren. Jangan lupa subscribe ya. Sudah ya. Promosi juga. Bro, saya berangkat dari data BPS, Badan Pusat Statistik. Tentu rasio-rasio pembangunan pariwisata Sumatera Barat itu diukur dari lamanya dia stay wisatawan mancanegara, apapun juga wisatawan Nusantara begitu. Rata-rata hanya 1 malam, 1,7 malam. Artinya mereka tidak tidak betah kelihatannya. Terus juga bisa dihitung berapa rupiah atau spending money yang mereka belanjakan, ternyata juga tidak banyak begitu. Nah, saya pikir ini menjadi catatan kita bersama. Mari kita merenung, termasuk juga mitra kami di pemerintahan, terutama di sektor pariwisata. Saya pikir mari kita ungkai ulang bagaimana roadmap pembangunan pariwisata Sumatera Barat. Kalau seandainya catatan dari dua peneliti ahli ini, 60% itu daya tarik wisatawan itu ada di sektor culture, budaya, sejarah, religi. Nah, kenapa tidak kita fokuskan program kegiatan anggaran? Itu catatannya, mari kita buka mata, mari kita sinergis bersama-sama untuk memajukan pariwisata Sumatera Barat dalam rangka untuk menaikkan citra daerah dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Sepakat? Tepuk tangan dulu dong.
Demikian kita akan akhiri dengan pertunjukan yang akustik dari adik-adik kita dari SMKI ini, dari SMK 7, pasnya. Apalagi ini yang terakhir? Ayam dan Lape. Mari kita saksikan pertunjukan Ayam dan Lape. Dan sekaligus sesi penutupan dari dialog kita hari ini. Silakan. Lurilah jalan payaku, babelo jalan kandale di mati indah karusu ayam delape, ayam delape. Mandaki jalan pandesike menurut jalan Palubua di mati indah kamauve awak takijo ayam delape. Siku capek, saiku tabang, saiku lape laju, nan karimbo, oi lama lanju, pagaruyung batu sangka, sampai berjalan, urang baso, duduk tamanun, tiok sebentar, oi takkan naju, ayam delape. Lurilah jalan payaku babelo jalan di mahati indah kamane ayam dan labe, ayam dan labe. Siku capek, saiku tabang, saiku lape laju, dan karimbo, oi mama laju, pagaruyung batu sangka, tapi berjalan kurang basuh, duduk tamadung tiasa bantah, takkan naju, ayam.